Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke anak-anak, berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau minta maaf nih sama kalian. Soalnya di minggu sebelumnya itu kan pembelajarannya sempat tertunda gara-gara sinyal di tempat Ibu susah, gara-gara hujan sama mati listrik. Ternyata di tengah-tengah mati. Jadi Ibu minta maaf ya sekali lagi sama kalian. Iya Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Saya juga hujan deras, jadinya nggak ada sinyal. Sama kayak Ibu. Itu ya. Kalau sekarang udah bagus kan ya sinyalnya? Alhamdulillah bagus, Bu. Nah, berarti udah siap dong untuk belajar hari ini? Siap, Ya, Bu. Bu. Oke, kita mulai aja ya pembelajarannya. Nah, minggu kemarin kita kan udah bahas LKPD, kalian udah baca wacana, udah ngajuin pertanyaan. Nah, coba dilihat lagi LKPD-nya. Ada yang mau bacain nggak pertanyaan apa aja yang kemarin disampaikan atau diajukan oleh teman kalian? Ada yang mau? Saya, Bu. Ya, Dwi, coba apa aja, Wi, pertanyaannya, Wi? Kemarin yang sempat ditanyakan itu, yang pertama itu bagaimana cara menentukan order reaksi, Bu. Terus yang nomor 2 itu, bagaimana suatu reaksi itu dikatakan dia order 0, order 1, atau order 2. Oke, terima kasih Dwi. Nah, kalian juga udah ini kan ya mengisi di LKPD sampai nomor 9 ya kalau nggak salah. Iya Bu, bener. Nah, coba ada yang tahu nggak kemarin kita udah memperoleh apa aja dari mengisi LKPD itu? Ada yang tahu? Kemarin kita udah dapat hukum laju terintegrasi untuk orde 0, orde 1, sama orde 2, Bu. Wah, benar sekali. Nah, kalau gitu, ada nggak yang mau menyampaikan atau menyebutkan hukum laju terintegrasi untuk orde 0? Ayo, siapa? Ya, Bu. Ya, coba. Siti. Jadi, hukum laju terintegrasi untuk orde 0 itu konsentrasi A pada waktu T sama dengan min KT ditambah konsentrasi A mula-mula, Bu. Oke, bagus. Terima kasih, Siti. Nah, kalau yang untuk orde 1, siapa yang mau menyebutkan? Saya Bu, boleh. Oke, Herli, silakan. Hukum laju terintegrasi untuk orde 1 itu len konsentrasi dari T sama dengan min KT ditambah len konsentrasi A waktu 0, pada waktu 0. Betul. Terima kasih, Herli. Nah, kalau untuk orde 2, siapa yang mau menyebutkan? Dwi, Bu, Dwi mau. Ayo, Dwi, Jadi, silakan. kalau buat orde 2 itu, dia integrasinya itu tuh seper konsentrasi A pada waktu T sama dengan KT ditambah seper konsentrasi A pada waktu mula-mula. Benar. Terima kasih, Dwi, udah menyebutkan. Nah, sekarang coba kalian lihat di LKPD di bagian mengasosiasi. Nah, di situ kan ada tabel tuh. Ibu tampilkan di screen kalian juga ya. Coba. Iya, Bu. Coba. Udah kelihatan belum di screen kalian? Udah, Bu. Nah, di LKPD juga ada kan? Nah, ada yang tahu nggak itu tabel apa? Coba. Tabel hukum laju terintegrasi dan grafik untuk reaksi orde 0, 1, dan 2, Bu. Ya, benar banget kata Herli. Nah, coba diperhatikan di bagian hukum laju terintegrasi. Nah, itu kan ada rumus tuh. Nah, sama nggak sih sama rumus yang udah kalian dapat kemarin, yang tadi kalian sebutkan?
Oh iya, sama Bu. Sama, Bu. Sama. Wah, sama kan ya? Wah, berarti murid-murid Ibu ini nih pinter. Berarti kalian bisa mengaitkan ilmu matematika yang telah kalian pelajari sebelumnya ke materi kimia ini. Wah, Ibu bangga nih sama kalian. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sekarang perhatikan nih di grafik order reaksi nol. Nah, di situ grafik itu terbentuk karena plot apa dengan apa? Coba. Konsentrasi dengan waktu ya, Bu. Wah, benar. Kalau orde 1? Bagaimana? Plot apa dengan apa kalau orde reaksi 1? Kayaknya Dwi lagi nggak ada. Len konsentrasi dengan Dwi mau jawab nggak, Wi? Apa tadi Bu? Maaf Bu, tadi jaringannya susah. Oh, gitu ya. Untuk ini, grafik order reaksi 1 itu plot apa dengan apa? Orde berapa Bu? Orde 1 ya? Ya. Orde 1 itu len konsentrasi versus waktu Bu. Benar kata Dwi. Oke, kalau untuk order reaksi kedua, apa? Plot apa dengan apa? 1 per konsentrasi dengan waktu. Benar kan? Oh, benar. Wah, benar semua nih jawabannya. Nah, terus kalian coba nih perhatikan kurva-kurvanya itu. Nah, itu bentuk kurvanya kayak mana dari ketiga kurva tersebut? Kurvanya membentuk garis linier, Bu. Wah, benar. 100 untuk SS. Nah, dari jawaban-jawaban teman kalian tadi, nah, kalian bisa nih nyimpulin persamaan dan perbedaan dari ketiga grafik tersebut. Nah, coba ada yang mau nyimpulkan nggak persamaan dan perbedaan dari ketiga grafik tersebut? Saya Bu. Oke, Dwi, apa Dwi? Jadi yang pertama itu persamaannya seperti yang kata SS tadi, bahwa ketiganya itu tuh membentuk garis lurus Bu, atau garis linier. Terus yang kedua itu dia sama-sama diplotkan terhadap waktu. Tapi perbedaannya itu yang diplotkan terhadap waktunya itu berbeda-beda Bu. Untuk yang order 0 itu dia yang diplotkan terhadap waktu itu konsentrasinya. Terus kalau order 1 yang diplotkan terhadap waktunya itu len dari konsentrasinya. Kemudian untuk yang order 2 yang diplotkan terhadap waktu itu adalah seper dari konsentrasinya. Baik, terima kasih atas jawabannya Dwi. Nah, yang lain bagaimana jawabannya? Apakah sama dengan Dwi? Sama, Bu. Wah, benar ya jawaban kalian. Nah, lalu nah, ini kan metode grafik. Nah, metode grafik ini bisa kita gunakan untuk menentukan orde suatu reaksi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kan kalian sudah mengamati tentang reaksi dekomposisi H2O2 melalui virtual lab kan, karena kita nggak bisa praktikum langsung kan, jadi pakai bantuan virtual lab. Nah, kalian coba tuliskan reaksi dekomposisi H2O2. Ibu kasih waktu semenit, bisa? Ya Bu, bisa. Coba ya. Oke, sekarang udah selesai kan ya? Ada yang mau menyebutkan bagaimana persamaan reaksinya dekomposisi H2O2? Saya Bu. Coba Herli. Seperti ini. Kalau nggak kelihatan, itu tuh coba disebutin aja. 2H2O2 gas mengalami reaksi kesetimbangan menjadi 2H2O gas plus O2 gas. Oke, makasih Herli. Nah, yang lain bagaimana? Setuju dengan reaksi yang dituliskan oleh Herli? Setuju, Bu. Oke, bagus. Reaksinya udah benar ya. Bu. Nah, di LKPD kalian, Ibu tampilkan juga di layar ini, ada tabel hasil pengamatan dari kalian mengamati praktikum di virtual lab itu. Nah, ada data hasil pengamatan di komposisi H2O2. Sudah dilihat?
Sudah, Bu. Bu. Nah, kalian kan udah belajar tentang pengertian laju reaksi. Nah, ada yang masih ingat nggak apa itu laju reaksi? Coba. Saya, Bu. Saya masih Coba. ingat. Siti. Bagaimana Siti mau menjawab? Sepertinya Atau belum yang ingat, lain Bu. ada yang mau menjawab? Ada yang masih ingat tentang pengertian laju reaksi? Oh, itu sinyalnya udah bisa. Coba Siti bagaimana? Kok nggak ada suaranya ya, Bu? Coba diulangi lagi Siti pengertian laju reaksinya. Ya, jadi laju reaksi itu adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu, Bu. Ya, benar banget. Wah, Siti ini ternyata ingatannya masih bagus ya. Oke. Yes. Selanjutnya kita amati tabel tersebut nih. Nah, dari tabel ini kalian bisa nih mengidentifikasi terkait dengan konsentrasi reaktan per waktu. Coba identifikasi. Bagaimana kaitan konsentrasi reaktan per satuan waktu? Coba Dwi. Nah, dari tabel itu bisa dilihat bahwa semakin bertambahnya waktu, maka konsentrasi dari H2O2 itu semakin berkurang, Bu. Makasih Dwi. Nah, kalau yang lain bagaimana? Setuju nggak dengan jawabannya Dwi? Setuju, Bu. Bagus. Berarti kalian udah paham ya tentang konsep laju reaksi. Nah, untuk menentukan orde suatu reaksi, kita ini membutuhkan data seperti ini. Nah, dari mengamati grafik orde reaksi tadi, jadi kita butuh data apa aja untuk menentukan orde reaksi. Coba ada yang tahu? Konsentrasi, len konsentrasi, dan satu per konsentrasi, Bu. Bagus, benar banget jawabannya hari ini. Nah, coba sekarang Ibu ingin kalian menghitung len konsentrasi dan satu per konsentrasi untuk masing-masing konsentrasi dari H2O2 dari data yang telah kalian peroleh tadi. Coba Ibu kasih waktu 5 menit ya. Pakai kalkulator nggak apa-apa? Iya, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. oke. Baiklah. Karena kan kalian nggak bisa nampilin hasilnya ke layar nih. Jadi Ibu aja ya yang menampilkan hasil perhitungan yang benar. Nih, di sini ada di layar kalian ada data hasil pengamatan di komposisi H2O2, lalu ada data len H2O2 dan 1 per konsentrasi H2O2. Nah, dari hasil perhitungan kalian sama nggak dengan hasil ini yang Ibu tampilkan? Bentar, Bu. Sama, Bu. Coba Sama. sama nggak? Kalau punya aku sih sama. Sama kok, Bu. Sama. Oh, sama. Berarti kalian pinter nih, teliti nih hitungnya. Oke. Selanjutnya kan kalian udah dapat nih data itu. Nah, terus selanjutnya ada yang tahu nggak kita ngapain habis dapat data ini? Coba, Siti sepertinya ingin menjawab. Tapi ragu-ragu tidak apa-apa. Coba jawab, Siti. Membuat grafik pemetaannya ya, Bu. Bener banget nih. Lain kali nggak perlu ragu-ragu lagi ya untuk jawab. Nggak apa-apa kok, salah kan. Kita lagi belajar. Nah, kan selanjutnya kan kita mau bikin pemetaan untuk masing-masing konsentrasi nih. Nah, coba Ibu ingin kalian bikin untuk orde 0 itu pemetaan antara konsentrasi H2O2 dengan waktu. Kalau untuk orde 1, len konsentrasi H2O2 dengan waktu. Dan untuk yang orde 2, 1 per konsentrasi H2O2 per waktu, dengan waktu. Coba kalian buat grafik pemetaannya. Ibu kasih waktu 8 menit ya, coba ya. Oke, Bu. Oke. Kalau ada kesulitan, silakan bertanya ya. Iya, Bu.
sudah selesai sekarang? Belum, Bu, bentar. Oh, iya, iya. Ibu tunggu, Ibu kasih tambahan waktu. Ya, Bu. Udah, Bu, kalau saya. Oh, udah. Kalau yang lain bagaimana? Udah semua? Saya juga Udah, Bu, sudah. udah. Oh, udah. Oke. Nah, kan kalian juga nggak bisa nih nampilin gambar kalian. Jadi ibu aja ya yang nampilin di layar. Coba kalian lihat ke monitor kalian. Di sini ada grafik, 3 grafik untuk order 0, 1, dan 2. Coba kalian perhatikan. Apakah grafik yang kalian buat sama dengan punya ibu? Sama nggak? Sama, Bu. Sama Sama, ya? Bu. Sama. Oke. Benar nih, berarti kalian hebat nih bikin grafiknya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dari ketiga grafik itu. Mana grafik yang membentuk garis linear? Grafik orde 1, Bu. Order 1. Order 1 ya? Nah, Ya, benar Bu. nih. Nah, grafik yang menunjukkan garis linear itu menyatakan orde suatu reaksi. Jadi, orde reaksi untuk dekomposisi H2A2 itu orde reaksi berapa? Reaksi order 1. 1. 1 berarti. 1? Reaksi order Yakin? 1. Yakin. Yakin. Nah, jadi karena grafik orde 1 ini menunjukkan garis linear, berarti reaksi dekomposisi H2A2 itu merupakan reaksi orde 1. Nah, bagus nih kalian benar. jawabannya. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang kalian kan udah tahu nih, reaksi dekomposisi H2A2 itu termasuk reaksi orde berapa. Nah, dari langkah-langkah kita tadi, dari mengasosiasi tadi, ada yang bisa nggak ngerumusin atau menyimpulkan cara atau langkah-langkah bagaimana cara menentukan orde suatu reaksi melalui metode grafik? Coba kalian simpulin 5 menit ya. Bisa? Bisa, Bu. Coba. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Udah. Herli, Dwi udah Udah. selesai? Udah, Bu. Oke, sekarang Ibu coba minta salah satu untuk menyampaikan atau menyebutkan hasil kesimpulannya untuk bagaimana cara menentukan order reaksi dengan metode grafik. Ada yang mau menyampaikan? Apa, Bu? Gimana, Bu? Ada yang mau menyampaikan ke hasil kesimpulannya? Bu. Aku nggak dengerin, Bu. Sinyalnya susah, Oke. Bu. Gini, karena kemarin kan yang bertanya tentang bagaimana cara menentukan order reaksi itu Siti. Coba Siti sampaikan bagaimana cara menentukan order reaksi dari metode grafik. Coba Siti. Oke, saya bacain aja ya, Bu. Jadi, cara menentukan suatu order reaksi itu, yang pertama, kita menyiapkan data hasil pengamatan, yaitu data berkurangnya konsentrasi reaktan persatuan waktu dalam kurung sekon. Terus yang kedua, kita harus menghitung ln konsentrasi dan seperkonsentrasinya. Terus yang ketiga, kita harus membuat grafik dengan memetakan konsentrasi, ln konsentrasi dan seperkonsentrasi terhadap waktu dalam kurung sekon. Dan yang terakhir itu, yang keempat, menentukan grafik mana yang menunjukkan garis linear. Grafik yang menunjukkan garis linear inilah yang menyatakan order reaksi dari suatu reaksinya, Bu. Oke, terima kasih Siti telah menyampaikan kesimpulannya. Kalau yang lain bagaimana? Setuju nggak dengan jawabannya Siti? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju? Wah, hebat banget nih kalian, berarti udah bisa nih nyimpulin.
Jawabannya Ibu taruh di PPT ya, di layar kalian ya nih. Jadi ini jawabannya udah benar nih. Nah, sekarang kalian udah tahu cara bagaimana menentukan order suatu reaksi dengan metode grafik. Nah, untuk memperkuat pengetahuan kalian, Ibu mau bertanya nih. Berarti suatu reaksi dikatakan order 0 apabila apa? Ada yang tahu? Bu. Coba Dwi. Suatu reaksi itu dia dikatakan order 0 jika pemetaan antara konsentrasi terhadap waktu itu membentuk garis lurus atau garis linier, Bu. Oke. Yang lain setuju dengan jawaban Dwi? Setuju, Bu. Jadi benar ya, suatu reaksi dikatakan order 0 apabila grafik pemetaan antara konsentrasi dan waktu menunjukkan garis linier. Nah, kalau untuk reaksi order 1, apabila apa? Oh, apabila grafik pemetaan antara len konsentrasi terhadap waktu itu menunjukkan garis linear juga, Bu. Oke, yang lain setuju dengan jawabannya Herli? Setuju, Bu. Jadi benar ya, suatu reaksi dikatakan order 1 apabila grafik pemetaan antara len konsentrasi dengan waktu menunjukkan garis linier. Nah, kalau order 2 bagaimana? Ada yang tahu? Saya, Bu. Siti. Jadi apabila grafik pemetaan antara satu per konsentrasi terhadap waktu itu menunjukkan garis linear, Bu. Oke, yang lain setuju dengan jawabannya Siti? Setuju? Setuju, Bu. Setuju dong, Bu. Bagus, benar. Jadi, suatu reaksi dikatakan order 2 apabila grafik pemetaan antara satu per konsentrasi dengan waktu menunjukkan garis linear. Nah, sampai sini sudah paham semua? Ada yang ini tanyakan? Sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Insya Allah paham. Jadi, Ibu perjelas lagi, jadi tadi itu cara untuk menentukan order suatu reaksi dengan metode grafik itu, yang pertama menyiapkan data hasil pengamatan, yaitu data berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu dalam satuan sekawan. Yang kedua, menghitung len konsentrasi dan seper konsentrasi. Yang ketiga, membuat grafik dengan memetakan konsentrasi terhadap waktu, dan konsentrasi terhadap waktu, dan seper konsentrasi terhadap waktu. 4, menentukan grafik mana yang menunjukkan garis linear. Nah, grafik yang menunjukkan garis linear ini menunjukkan order dari suatu reaksi. Nah, sekarang kan kalian udah tahu nih bagaimana cara menentukan order suatu reaksi dengan metode grafik dan mengetahui suatu reaksi dapat dikatakan order 0, 1, dan 2 itu bagaimana kan. Nah, untuk memperkuat pengetahuan kalian lihat di LKPD yang halaman bagian belakang itu ada soal. Coba kalian kerjakan bagaimana menentukan order reaksi dari reaksi dengan komposisi NO2. Nah, kalian bisa diskusi sama teman-teman kalian dengan cara live seperti ini, ya. Dan Ibu tagih minggu depan ya, dikumpulkan minggu depan ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Sebelum ditutup, ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Ya, Bu, cukup. Cukup. Nah, sebelum ditutup, Ibu mau mengucapkan terima kasih atas keantusiasan kalian dalam pembelajaran hari ini. Dan kalian selalu jaga kesehatan ya. Selalu ikuti protokol kesehatan. Siap, Bu. Nah, selanjutnya karena pembelajaran kita udah selesai. Oh iya, untuk minggu depan kan kita mau belajar tentang kesetimbangan kimia nih. Jadi coba kalian di rumah baca-baca materi tentang kesetimbangan kimia, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Coba Siap, Bu. baca ya. Nah, sekian tuh hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Amin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Dadah anak-anak. Dah.